Kalau kalian menghujat bahwa orang Indonesia itu nggak bisa sukses, kalau orang Indonesia itu selamanya nggak akan pernah yang namanya kaya, yang namanya maju, yang namanya makmur, kalian salah. Kalau kalian udah underestimate. Kita mah kalau bikin organisasi, bikin pemerintahan apa pasti kalah. Wataknya, orangnya semuanya pada Jelek. Kalian salah guys, karena nyatanya ada salah satu organisasi di Indonesia yang menjadi salah satu organisasi keagamaan terkaya di dunia, bahkan menjadi organisasi Islam terkaya satu-satunya yang masuk ke daftar ini, dan itu adalah organisasi Muhammadiyah. Itu bukti bahwa ternyata warga Indonesia sebenarnya bisa maju dan juga sukses asal pemimpin, warganya, rakyatnya, sistemnya semuanya benar. Makanya kita hari ini akan bahas lebih lanjut kenapa Muhammadiyah bisa menjadi salah satu ormas keagamaan yang paling sukses dan juga paling kaya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam pembahasan ini, kalian bisa juga subscribe channel Steven Yang. Kalian juga bisa langsung follow semua akun sosmed gue. Kalian juga bisa support gue dengan cara klik link bagi-bagi. Nama orang baik akan gue tampilin di sini, dan kita langsung masuk ke pembahasan. Let's go. Nah, kalau kalian nggak tahu guys, ada 10 organisasi keagamaan terkaya di dunia yang sumbernya itu dari siasia.stats. Kita lihat ini tabelnya. Bahkan nomor 1 itu The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, yaitu dari agama Kristen ya, dengan jumlah kekayaan mencapai 4.364 triliun rupiah. Ini udah ditranslate ke rupiah. Dan kalau kalian lihat di tabel ini, dari 10 organisasi keagamaan terkaya di dunia ini, ada satu dari Indonesia, yaitu menempati peringkat 4 loh, peringkat 4 loh. Gila, top 4, yaitu dari Muhammadiyah. Dan kalau kalian lihat lagi di sini, ini semuanya kan kebanyakan dari Kristen Katolik, ada Buddhis juga ya, dan ini menjadi salah satu, ada Hindu juga, dan Muhammadiyah menjadi satu-satunya organisasi keagamaan Islam yang menempati 10 organisasi keagamaan terkaya di dunia ini. Kok bisa ya dia jadi satu-satunya ya? Oke, kita akan bahas. Sebelumnya, artikel ini gue pelajari dari Quora yang ditulis oleh akun bernama Tam Liko. Jadi gue minta izin dulu ya, gue juga bingung mau DM minta izin di Quora kayak gimana. Jadi gue minta izin kalau Pak Tam Liko nonton video ini, tulisannya bagus, gue akan coba merangkum dan membacakannya dengan versi Stefan Jong. Oke, kita masuk ke alasan pertama. Chapter 1. Aset Muhammadiyah. Jadi kalau kalian tahu, Muhammadiyah itu asetnya gede dan di mana-mana, guys. Ya, Muhammadiyah itu bukan cuma organisasi keagamaan yang fokusnya cuma mengurusi ritual sembahyang, mengurusi apakah ini boleh apa tidak gitu. Tapi mereka juga mengurusi servis sosialnya, di mana mereka, kalau kalian tahu, mereka itu punya yang namanya sekolah, rumah sakit, dan juga layanan sosial lainnya, teman-teman. Nah, itu sekolah, rumah sakit itu masalahnya jumlahnya bukan cuma 1-2, tapi banyak, teman-teman. Dan itu asetnya semua atas nama Muhammadiyah. Itu yang membuat mereka menjadi salah satu ormas keagamaan terkaya di dunia ya, teman-teman ya. Muhammadiyah itu punya ribuan sekolah dan juga ratusan kampus di seluruh Indonesia. Jadi ya, gue ulangin lagi, kalian nggak salah denger ya, bukan cuma jumlahnya puluhan dan sebagainya ya. Sekolahnya itu ada ribuan dan kampusnya itu ada ratusan, teman-teman ya. Ya, termasuk ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ada Universitas Muhammadiyah Surakarta, sampai UHAMKA yang ada di Jakarta. Dan kalau kalian ngira apakah uang dari pendidikan ini cuma ya dari orang bayar SPP dan sebagainya, no, kalian salah, karena ya ini sumber pemasukan dari pendidikan itu juga lumayan gede, karena ada ya kerjasama riset, ada bisnis-bisnis penunjang lain, teman-teman. Kalau kalian tahu kan, biasanya kalau kampus kedokteran misalnya, mereka kan akan punya rumah sakit sendiri, ada koperasi kampus dan sebagainya. Dan itu salah satu yang kenapa Muhammadiyah kaya ya, karena mereka punya aset di bidang pendidikan ini. Bravo ya. Dan selain pendidikan, Muhammadiyah itu punya aset rumah sakit. Mereka punya 400 lebih rumah sakit dan juga klinik, yang besar sampai yang kecil, dan tersebar di seluruh Indonesia. Dan kualitasnya biasanya rumah sakit Muhammadiyah itu bisa dibilang sangat bagus dan juga ya profesional gitu loh ya. Walaupun mereka ini punya pelayanan sosial, tapi ya aset-aset mereka kayak pendidikan dan rumah sakit itu tetap dikelolanya dengan cara profesional gitu. Jadi tetap jalan gitu loh. Mereka jalan sebagai layanan sosial, tapi ya bisnis juga jalan. Bravonya di situ, bagusnya di situ. Makanya finansialnya Muhammadiyah ini bagus banget, sehat banget gitu loh ya. Kenapa kok aset-aset ini bisa berjalan lancar gitu loh. Kalau kita bingung kan, kenapa Muhammadiyah punya aset sebanyak ini, tapi mereka tetap bisa profesional gitu ya. Kita akan masuk ke chapter 2. Dikelola oleh orang-orang yang profesional. Jadi, kuncinya dari Muhammadiyah, dari kegiatan organisasi Muhammadiyah ini adalah layanan sosial gitu ya. Walaupun layanan sosial seperti yang gue singgung di chapter 1, mereka ini tapi punya eksekusi yang profesional. Jadi walaupun tujuannya mereka itu membantu umat, walaupun tujuan mereka itu berbuat baik, melayani secara sosial, tapi cara kerja mereka tuh nggak asal-asalan, teman-teman ya. Mereka tuh benar-benar meng-hire orang yang memang kapabilitasnya itu jelas gitu loh. Misalnya dosen-dosen yang benar-benar bagus, misalnya kepala rumah sakit yang beneran bagus, manajer yang beneran bagus, dokter-dokter yang juga bagus gitu loh. Dan juga manajemennya Muhammadiyah ini top banget, karena mereka tuh transparansi. Itu yang paling penting. Kalau gue selalu
melihat suatu organisasi, suatu bisnis, suatu grup apakah bagus enggaknya itu ya paling pertama bisa dilihat adalah transparansinya. Karena kalau orang udah berani untuk transparansi itu berarti itu dalamannya udah bagus, gak ada yang disembunyi-sembunyiin ya. Dan Muhammadiyah berhasil menerapkan itu ya teman-teman ya. Mereka itu transparan, efisiensi dan juga accountability-nya kuat ya. Jadi kayak mereka tuh rapi banget semuanya ya. Akuntansinya, pencatatan segalanya tuh rapi banget. Selain itu kader-kader Muhammadiyah itu juga solid teman-teman. Kenapa? Makanya mereka bisa mendapatkan orang-orang yang profesional sesuai dengan bidangnya ya. Karena jaringannya Muhammadiyah kan seperti kalian tahu tuh luas dan juga loyalitas kadernya tuh tinggi-tinggi gitu loh. Jadi banyak tokoh penting di dalam kadernya Muhammadiyah. Ada pengusaha, akademisi, ada pejabat, dokter dan lain-lain. Jadi wajar kalau mereka ini akhirnya saling support, saling dukung gitu loh. Dan juga ya pasti networkingnya akhirnya jadi luas gitu. Termasuk dalam pengembangan usahanya ini. Kita langsung masuk ke chapter 3. Muhammadiyah tidak bergantung pada bantuan pemerintah. Ini yang hebat dari Muhammadiyah dan menurut gue ini harus ditiru oleh organisasi keagamaan yang lain ya. Mereka itu dari dulu punya semangat kemandirian yang tinggi. Jadi mereka itu bangun sekolah, bangun rumah sakit, amal usaha itu bukan karena nunggu bantuan dari pemerintah. Justru mereka ingin membantu gitu loh, hebatnya gitu. Ini yang membuat mereka tuh tumbuh stabil dan juga ya akarnya kuat gitu loh. Nggak gampang goyah Muhammadiyah itu ya. Jadi kalau kalian tahu di Muhammadiyah itu mereka punya slogan yang bunyinya kayak gini. Hidup-hidupilah Muhammadiyah tapi jangan hidup dari Muhammadiyah. Jadi kalau kalian mau masuk ke organisasi Muhammadiyah, kalian harus bisa menghidupi organisasi ini, tapi kalian jangan mengharap imbalan dan jangan mengharap bisa mendapatkan keuntungan. Kalau kalian bergabung dari organisasi Muhammadiyah, itu keren banget jir, sumpah. Itu menurut gue bagus banget untuk sebuah slogan organisasi, itu menurut gue bagus banget. Karena kalau kita tahu, biasanya kan orang Indonesia masuk organisasi, ormas, mereka kan ngarepnya keuntungan gitu. Mereka menganggap masuk join organisasi dan sebagainya bukan melihat visi misinya, tapi gue dapat apa gitu loh. Mereka malah jatuhnya gini, bukan mau gini. Padahal kalau menurut gue kalau kita masuk ke tim, masuk ke organisasi dan sebagainya, kita itu harus punya sumbangsi, bukan kita yang malah menjadi beban dari organisasi tersebut. Ini menurut gue slogan yang bagus banget sih. Dan yang bagusnya lagi, mereka itu nggak pernah ngiklanin kekayaannya mereka teman-teman. Yang bikin orang-orang makin respect sama orang-orang Muhammadiyah. Jadi mereka tuh jarang pamer. Mereka itu punya kekayaan itu lebih ke aset yang produktif gitu loh ya. Bukan uang cash memang kekayaan mereka. Jadi kayak aset-aset seperti kayak bangunan sekolah, alat-alat dan sebagainya itu mereka banyak banget teman-teman ya. Gak heran kalau uang Muhammadiyah itu secara kekayaan itu mencapai 460 triliun. Gila, triliun bukan M guys. Dan ya karena Muhammadiyah itu udah konsisten, udah amanah, sekarang mereka berusaha untuk mengembangkan lagi lini bisnisnya. Sekarang bahkan mereka membuat terobosan berupa e-commerce, jasa ojek online dan rencananya mau membuat bank sendiri. Ini jagalaba.com, besutan Serikat Usaha Muhammadiyah siap tandingi e-commerce mainstream. Namanya bagus ya, jaga laba ya. Jadi menjaga laba gitu. Untuk nama e-commerce bagus ya. Rencananya mau bikin bank syariah sendiri juga. Terus ada ojek online-nya juga yang namanya Zendo, yang akan jadi pesaing Grab dan juga Gojek. Wah, keren banget memang nih organisasi. Menurut gue ini rapi banget mereka sebagai organisasi. Dan kenapa? Yang membuat kekayaan Muhammadiyah juga melambung tinggi adalah mereka mencatat kekayaan itu atas nama organisasi. Seperti yang kita tahu, banyak organisasi-organisasi keagamaan lain yang dimana kalau mereka itu misalnya punya pondok pesantren, punya rumah sakit, mereka akan mencatatkan bahwa itu atas nama dari ustadznya, atas nama dari kiainya, yang membuat akhirnya ya secara pencatatan ya akhirnya berarti ormas itu nggak punya harta yang banyak karena mereka mencatatnya itu mandiri gitu loh teman-teman ya. Misalnya pondok ini punya ustadz ini, padahal ustadz ini juga bagian dari organisasi ini gitu loh. Sedangkan Muhammadiyah itu mereka bagusnya mencatat semua atas nama Muhammadiyah. Mereka itu tidak egois dan ingin menguasainya secara individual. Mereka itu tetap mengagungkan ke Muhammadiyahnya ini. Itu menurut gue keren banget. Makanya kan karena mereka nyatat ini semua atas nama Muhammadiyah dan sebagainya ya akhirnya membuat itu di secara pencatatan, secara mencatat harta gitu ya Muhammadiyah mempunyai jumlah harta sampai 460 triliun itu menurut gue keren banget anjir. Dan kita masuk ke chapter 4, Muhammadiyah dan salah kaprah orang Indonesia terhadap ormas ini. Ya karena mungkin namanya mirip-mirip dengan salah satu organisasi yang sering dianggap jelek yaitu Ahmadiyah. Jadi kan Muhammadiyah itu sering disalahartikan, bahkan beberapa orang menganggap ini organisasi sesat gitu loh teman-teman ya. Memang dalam sejarahnya Ahmadiyah itu pernah ikut nimbrung dengan Muhammadiyah ya teman-teman ya. Sampai akhirnya Ahmadiyah dan Muhammadiyah ini juga berpisah gitu loh ya. Tapi memang mereka dulu katanya sih pernah dekat, correct me if I'm wrong teman-teman ya. Cuma kenapa sih? Karena ini kan namanya juga organisasi keyakinan ya, keagamaan. Jadi memang beberapa itu ada yang salah kaprah gitu loh. Ada yang menganggap bahwa karena mungkin puasanya beda, mungkin akidahnya beda, cara beribadahnya beda. Beberapa orang itu menganggap bahwa Muhammadiyah itu di beberapa kampung sesat. Dan yang sulitnya adalah beberapa kiai atau ustadz tidak menepis ini, justru malah mengiyakan atau mendiamkan itu. Cuma kan mendiamkan ini membuat orang akhirnya bertanya-tanya dan mengiyakan keraguannya sendiri gitu loh kan. Kalau orang ragu, wah ini Muhammadiyah sesat gak ya gitu ya. Mereka nih kayaknya organisasi yang berbahaya dan sebagainya gitu loh ya. Nah, tapi
tapi ustadz mereka itu tidak membilangin gitu loh. Dan justru ya diem doang ini kan kurang lebih seperti mengiyakan tapi tidak mengiyakan gitu ya. Itu yang membuat beberapa orang itu kadang ke brainwash dan kayak iya ya mungkin sesat ya kayak gitu teman-teman ya. Nah sekali lagi video ini bukan ditujukan untuk memojokkan Muhammadiyah ataupun memojokkan organisasi yang lain. Itu cuma pandangan pribadi gue dan juga artikel yang gue sadur dari Quora itu ya teman-teman ya. Dan bagusnya Muhammadiyah itu juga mereka menerapkan yang namanya tuh fastabiqul khairat, yang kalau di Islam ya kalau nggak salah ya artinya itu berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya teman-teman. Jadi ya mereka punya layanan sosial, mereka punya rumah sakit dan sebagainya. Menurut gue itu mereka sudah melakukan amalan ini yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kebaikan itu tidak selalu tentang yang namanya ritual aja seperti kita sembahyang, kita sholat, membaca Al-Quran dan pergi ke masjid dan sebagainya. Menurut gue kebaikan itu juga melayani orang lain secara sosial, tersenyum dengan orang lain pun ataupun beramanah dengan harta orang lain pun itu sudah termasuk kebaikan gitu ya teman-teman. Dan ini menurut gue Muhammadiyah sudah menerapkan, bagus juga gitu ya. Dan setelah gue baca di beberapa komen di internet juga ada yang bilang bahwa mereka dari pengakuan yang mereka yang anaknya sekolah di Muhammadiyah itu katanya ya Muhammadiyah itu royal banget untuk yang namanya donasi. Jadi contoh kalau misalnya ada yang lagi pembangunan masjid itu, pembukaan donasinya dimulai, itu yang masuk katanya bisa nyumbang 10 sampai 50 juta. Gila banget ya, emang kaya-kaya kadernya. Makanya nggak heran kalau ya aset yang terkumpul bisa sebanyak itu teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Maaf kalau mungkin video ini ada kesalahan dan mungkin kesalahpahaman gitu ya, karena ini kan video menyangkut ormas keagamaan. Jadi gue makanya membawakannya agak hati-hati teman-teman ya. Sekali lagi ini bukan maksudnya gue membaguskan Muhammadiyah lainnya jelek, enggak, cuma gue ngasih contoh ke kalian bahwa kalau ada orang yang skeptis bahwa nggak bisa, orang Indonesia nggak bisa kaya dan sebagainya, berorganisasi nggak bisa bikin kaya karena orang Indonesia itu sifatnya jelek. Nah menurut gue ngasih contoh ini berarti orang Indonesia ini sebenarnya bisa gitu loh. Muhammadiyah aja bisa. Orang Muhammadiyah itu banyaknya orang Indonesia, malah mayoritas orang Indonesia, bahkan 100% mungkin orang Indonesia ya. Ada beberapa mungkin orang luar, cuma kan berapa persennya doang gitu ya. Dan mereka bisa gitu loh masuk top 4 ormas agama terkaya di dunia. Menurut gue itu keren banget cuy. Nah itu berarti buktinya berarti bukan di orangnya, tapi ya sistemnya, pemimpinnya, rakyatnya semua itu harus berjalan barengan ya itu. Coba bayangin kalau semua orang bisa mengikuti jejak apa yang Muhammadiyah lakukan. Ormas pemuda Pancasila yang berisa kebenaran mungkin akan menjadi ormas yang kaya juga ya, dan juga bersih, dan juga akhirnya menjadi ormas yang benar-benar melakukan layanan sosial. Bayangin kalau semua ormas ini yang dibentuk ini semuanya benar-benar berlomba untuk layanan sosial, bikin sekolah, bikin rumah sakit, gimana nggak maju negara kita. Baru kalau gitu ormas itu bagus gitu ya teman-temannya. Oke lah, gue Steven Yang, terima kasih udah dengerin Yeping gue, dan kita ketemu lagi di besok hari. Bye bye.